Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Selamat bertemu kembali di dalam kita akan bersama-sama membangun ibadah di GKJW Jemaat Malang pada sore hari ini. Kami mewakili Majelis Jemaat GKJW Pasaman Malang mengucapkan selamat datang terutama kepada Bapak Ibu Saudara warga tamu yang saat ini hadir bersama-sama ibadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kami sampaikan bahwa ibadah pada saat ini adalah ibadah pembukaan bulan keluarga yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eko Adi Gustanto SSI. Rangkaian dari bulan keluarga yang nantinya akan sampai dengan pada tanggal 31 Juli ada di halaman terakhir, dan kami mohon maaf ada kesalahan ketik di tanggal 31 itu, 31 Juli khususnya itu adalah penutupan bulan keluarga, tertulis pembukaan. Baik Bapak dan Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, dengan penuh sukacita kita sambut ibadah pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita buka ibadah kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Ria 117, bait pertama dan ketiga. Hidup dan dipanggil untuk bertumbuh dalam konteks hidup mereka. Tuhan menghadirkan semuanya untuk mewujudkan karya kerajaan-Nya. Tuhan sumber gembiraku. Segala rumput pun ria
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, gereja adalah keluarga Allah. Setiap anggotanya, baik anak, remaja, pemuda, wanita, laki-laki, dan adiuswa, adalah bagian dari keluarga Allah yang disebut sebagai gereja. Oleh karena itu, pada ibadah pembukaan bulan keluarga akan melibatkan seluruh persekutuan kategorial tersebut. Jadilah anggota keluarga yang saling menyapa, saling mengasihi, saling menguatkan, dan tidak terasing satu dengan lainnya. Karena kita semua adalah keluarga Allah. Adapun firman Tuhan yang mengungkapkan, meneduhkan hati kita, demikian. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Tentu kita semua sebagai keluarga dibangun dari perbedaan. Seringkali perbedaan menjadi penghalang untuk kita bersatu. Seringkali ukuran generasi menjadi patokan bagi generasi lainnya. Sering pula selera musik, selera himne membuat kita terasing dengan yang lain. Jadikan perbedaan sebagai bagian dari keindahan. Anak remaja memiliki kekhasan, pemuda dengan generasi dan pemikirannya, wanita dan laki-laki yang berkeluarga memiliki generasi yang berbeda dengan yang lain. Dan lanjut usia juga memiliki kekhasannya tersendiri. Perbedaan-perbedaan ini harus kita jadikan pemersatu, sebab Allah berfirman demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sungguhlah itu yang patut kita renungkan sambil kita melihat penayangan video tersebut. Ayat 8 sampai 12. Oke? Oke. Ya. Oke Lulu. Yuk. Lulu awali dengan doa pembukaan. Tuhan Yesus, hari ini kita akan doa pagi bersama. Berkati kami. Ampunilah segala dosa kami. Amin. Oke. Efesus 5 ayat 8 sampai 12. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang adalah berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan apa saja pun, apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan kiranya firman ini boleh mengingatkan kita untuk menghadapi hidup di sepanjang hari ini dengan semangat terang. Oke Adia, oke Lulu. Oke. Ya. Ya mah lagunya. Yesus menginginkan daku, Kidung Jemaat 424. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Kita diundang untuk menjadi terang. Kiranya Adia Lulu, kita semua, Papa Mama boleh bersemangat menjadi terang. Sudah Lu? Yesus menginginkan daku.
Oke, kita akan masuk ke dalam doa. Adia berdoa lebih dulu, kemudian lanjutkan Papa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas hari ini. Mohon ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami semua akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya kami diberikan kesehatan dan juga semangat untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini akan dilanjutkan oleh Papa. Kami juga ingin menyerahkan keberadaan kami secara utuh. Kami percaya bahwa rahmat Tuhan senantiasa melingkupi setiap kami, dan kiranya kami senantiasa dimampukan untuk mengingat akan identitas kami yang adalah anak terang, supaya dengan terang yang bersumber dari Tuhan, kami senantiasa dimampukan untuk terus melakukan yang terbaik. Kami serahkan Adia, Lulu, Papa, Mama di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga teringat dengan saudara-saudari kami, anggota keluarga kami yang lain, Yangti, Bakung, Bude Yuyun, Pak Dilili, Pak Deko, Pak Didedi, sekeluarga. Demikian pula dengan saudara-saudari kami yang lain. Kami memohonkan berkat, kami memohonkan kesehatan, kami memohonkan rahmat dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini, dan kami percaya bahwa apapun yang terjadi, kasih dan rahmat Sang Kristus Yesus akan senantiasa menuntun setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap menghadapi hari, kami siap menghadapi beragam tantangan dengan penyertaan, dengan tuntunan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus. Kami akhiri dengan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Oke, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai. Yuk, selamat berpelukan. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Pelengkap hitung cepat nomor 200 kita nyanyikan. Bersama kita menaikkan doa kita memohon terang pada Tuhan. Kami mensyukuri setiap kasih pemberian Tuhan di tengah hidup kami. Dalam peran kami di tengah-tengah berkeluarga, Engkaulah yang senantiasa mendahului setiap hal
yang kami lakukan, segala perencanaan dan reka apa yang kami buat, jikalau bukan karena Engkau Tuhan yang berkenan, maka semuanya akan sia-sia. Namun segala apa yang kami terima, entah suka, duka, kebahagiaan, dan kesedihan, jikalau Engkau tetap bersama dengan kami, maka kami tetap kuat menanggung semua peristiwa. Itu pula lah yang kami mohonkan di tengah ibadah ini, supaya Roh Tuhan yang adalah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga memampukan kami untuk dapat melihat dengan jeli, dengan teliti dan sungguh-sungguh, seraya mendengarkan pembacaan firman Tuhan, kami Kau mampukan untuk dapat melakukan dalam hidup sehari-hari, dalam persekutuan kami dan dalam keluarga kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sebab kami menyediakan diri untuk mendengarkan pembacaan firman-Mu. Amin. Yes. Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang bergabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Bacaan diambil dari Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7 sampai 16 yang berfirman demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Peringatan dan salam. Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya,
tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Lukas 10 ayat 1-5. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini." Lukas pasal 10 ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Lukas 10 ayat 16 hingga 20. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-7 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Demikian yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini memang sangat relevan kalau kita bertanya tentang keluarga dan gereja. Pertanyaan kritis yang juga reflektif adalah kemudian, apa peran gereja bagi keluarga? Gereja bisa melakukan apa kepada setiap keluarga? Karena kalau kita melihat, apalagi di generasi keluarga milenial,
Betapa hari ini semua seolah-olah sudah diketahui. Dari yang remeh-temeh sampai yang serius, dari yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ibu-ibu muda hari ini tidak ada alasan untuk tidak bisa membuat sambal. Tinggal klik YouTube, nonton sambal ala Bu Rudi atau Bu Winangen ada. Kepingin parenting, banyak sekali kelas-kelas online yang ditawarkan untuk cara mendidik anak. Kepingin belajar tentang iman Kristen, mulai dari dogmatis sampai yang etis, dari yang pastoral sampai kepada permasalahan-permasalahan konkret di jemaat atau gereja, semua tersedia. Saking banyaknya semua yang diresap, saking banyaknya semua yang diterima, ironisnya adalah kemudian kita bingung mau dicake model piye. Beberapa waktu yang lalu saya jagong dengan salah satu keluarga yang baru menikah 4 tahun, dikaruniai anak usia 2 tahun. Menurut saya sudah sangat ideal keluarganya. Bekerja mapan, keluarganya terlihat baik-baik saja. Tapi di tengah-tengahnya ternyata ada permasalahan yang mendasar, hanya terkait tentang menu makan siangnya anak. Karena kedua suami istri ini dua-duanya menikah, mereka janjian kalau siang hari makan siang anaknya bersama dengan keduanya. Sering jadi masalah hanya perkara menu. Istrinya karena merasa diri sudah sinau cara membuat menu sehat untuk anak balita, kemudian ingin dicoba diterapkan. Tapi suaminya tidak setuju. Perkara sepele yang kemudian ternyata rebut simpati kepada anak. Ikut papa aja loh, makannya fried chicken. Mamanya enggak terima. Oh, jangan ikut papa, enggak sehat itu nak. Ikut mama aja. Tarik menarik sedemikian rupa. Untung mereka sadar bahwa anaknya akan jadi korbannya. Sehingga kemudian mereka duduk bersama dan mulai merumuskan hal yang sama. Keluarga kita hari ini Bapak Ibu, keluarga anak-anak kita hari ini, generasi milenial ini adalah keluarga yang sudah banyak tahu, semua hal tahu, tetapi bingung mau dipergunakan taunya itu untuk apa. Nah, berbicara tentang itulah kemudian kita melihat bagaimana peran gereja di tengah-tengah semua itu. Peran gereja sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh bacaan kita yang panjang hari ini, yaitu terletak kepada kata kunci rumah. Rumah dalam beberapa terjemahan yang digunakan oleh Injil Lukas 10 bukan hanya berarti house dalam artian fisik, tetapi juga berarti home, keluarga, kehangatan. Jadi gereja hari ini harus menawarkan kehangatan sebagai keluarga kepada setiap orang yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka yang begitu rupa. Tantangan dunia hari ini di luar sana begitu rupa beratnya, dan gereja harus menjadi tempat yang dituju ketika mereka bingung menghadapi kenyataan yang berat di luar sana. Gereja harus menjadi rumah bagi siapapun juga. Dan apa yang membedakan gereja sebagai rumah dengan rumah-rumah yang lainnya? Tidak lain adalah karena gereja mewartakan anugerah, keselamatan dan kehangatan Bapa. Yesaya pasal yang ke-66, kita bertemu dengan gambaran Allah yang bukan maskulin, maco, gagah perkasa, tetapi Allah yang digambarkan oleh Yesaya adalah Allah yang feminin, Allah yang berwujud dengan sifat ibu. Karena disebutkan di sana dari mana kita akan menyusu, dipenuhi oleh apa kita akan mendapatkan keselamatan itu. Yesaya dengan berani menggambarkan Allah yang hangat akrab sebagai figur ibu. Sekali lagi, figur ibu. Jangan disalahartikan kemudian seolah-olah Toto itu mengajarkan Allah itu perempuan. Tidak. Tapi sifat keperempuan yang ditampilkan Yesaya untuk menggambarkan Allah yang menyelamatkan umat pilihannya, itulah yang sebenarnya menjadikan persekutuan terasa intim dan dekat. Mari bapak-bapak, kita jujur saja. Kalau kita dipamiti oleh ibu atau istri kita pergi berlibur, apa yang paling panik dan yang sering kali membuat panik kita? Makan? Enggak. Tinggal pencet ada yang ngirim. Cuci baju gampang, banyak laundry.
Apa yang paling sering jadi kepanikan kita? Bapak-bapak yang seusia saya lah. Kalau Pak Kris Yuda kayaknya sudah nggak panik. Apa yang paling panik? Sehari mungkin menikmati ya, bebas, gak ada sing ngomel nang omah gitu kan. Ketika istri pamit liburan, 2 hari sudah rasa enak banget, nyaman ini, soalnya nyaman. Kita mau mabar sepuasnya, mau ngegame sepuasnya, bebas. Tapi begitu 3 hari, 4 hari, lagi sadar, omahku kok kapal pecah ya. Gak teratur semua ya. Mungkin yang selama ini tidak kita rasa penting, ketika kita tidak bersama dengan pasangan kita, bapak-bapak terkhusus, tidak bersama dengan istri, baru kerasa penting. Deleh pulpen di mana istri yang baik itu pasti tahu. Ketika suaminya tanya, "Ma, pulpennya ning endi?" Pendeta biasanya, "Ma, kolare ning endi?" Cari kolar ini kan pendeta sering lali. "Ma, kolare ning endi?" Lah kalau tidak terlibat pasti tidak tahu. Jadi kehangatan itu rupanya gambar dari Allah yang feminin, Allah yang memiliki sifat keibuan, yang memeluk, memberi hidup kepada umat pilihan orang-orang Israel, dan bahkan yang memberikan keselamatan. Sehingga kehangatannya, kedekatan Tuhan dengan umatnya tergambar jelas dalam kitab Yesaya ini. Disitulah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika hari ini kita mengingat peristiwa bulan keluarga, Lukas pun mengingatkan kepada kita, keluarga kita diundang bersama dengan Allah, menghadirkan kehangatan, kelekatan, dan kemesraan bagi orang lain juga, membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan dunia yang mulai kehilangan damai, memberikan keteduhan di tengah-tengah dunia yang mulai senang panas-panasan. Di tengah-tengah setiap keluarga yang hari ini mulai sikut-sikutan rebut untuk dirinya sendiri, keluarga Tuhan, keluarga Allah diutus oleh Allah untuk membawa damai di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan gereja adalah pusatnya, pusat dari kiblat setiap keluarga lepas keluarga, saudara lepas saudara. Relasi apa yang mau dibangun, kedekatan seperti apa yang harus dihidupi, sesungguhnya terpancar dari kehidupan persekutuan yang bernama gereja ini. Ada memang beberapa hipotesa yang menyebut bahwa gayanya sebuah jemaat itu tidak pernah bisa lepas dari gaya berkeluarga anggota jemaatnya. Kesannya gereja hanya menampung saja. Keluarganya model resmi, ya gerejone resmi, gereja wargone celelekan, ya gerejone celelekan, wargone begini ya berartinya begitu. Kesannya begitu, banyak hipotesa yang demikian. Tetapi ada sebuah teori yang menarik pula ketika disebutkan bahwa bagaimana ciri khas sebuah keluarga Kristen juga diwarnai oleh cara umat Tuhan bergereja di tempat terdekatnya. Artinya bahwa memang kita memiliki ciri tersendiri, tapi sebagai sebuah gereja kita pun diundang untuk mewarnai. Sehingga saat bapak-bapak tidak bisa tidur, tahu kemana harus nongkrong, tidak harus di cafe shop. Cukuplah joglo sebelah itu akan disediakan kopi gratis misalnya. Tahu kalau ibu-ibu sedang panik, galau, kepingin curhat, kepada siapa dia datang, bukan kepada orang di luar sana, apalagi teman lawan jenisnya, tapi ada ruang di mana gereja ini menjadi tempat untuk bercerita, bercengkrama dengan menyenangkan, tidak ditakut-takuti. Engkau pasti gosip, engkau pasti ler-ler wadine. Karena setiap anggota kalau dihargai keberadaannya oleh sebuah gereja, maka keberanian untuk bercerita, mengungkapkan dirinya dengan tulus, itu akan menjadi sebuah modal bagi kita untuk membangun persekutuan yang lahir batin, yang sungguh-sungguh menenteramkan setiap orang. Tantangan kita semakin berat. Jangan jadi keluarga yang melepaskan diri dari keluarga yang lainnya. Jadikanlah keluarga kita untuk mau bergandengan tangan. Secara dengan demikian kita bersedia membagi hidup kita untuk persekutuan yang lebih besar bernama gereja ini. Ide dasar dari bulan keluarga di Gereja Kristen Jawi Wetan ini adalah mengembalikan gereja
sebagai rumah besar, keluarga besar, di mana suka, duka, kebahagiaan, tawa dibagi bersama. Jangan sampai salah memaknai. Terkesan kalau GKJW mengajak bulan keluarga, kemudian keluarganya semakin elit-elitan, eksklusif-eksklusifan, jago-jagoan, hebat-hebatan. Begitu memang ketemu nang gereja, masalah itu kemudian. Karena kalau justru itu hak dasar kita, substansi dari timbalan bulan keluarga ini semakin hilang. Dari mana memulainya? Karena kita ingin membagi damai sejahtera bersama dengan anggota keluarga yang lainnya. Timbalan kita adalah demikian. Panggilan kita adalah demikian. Supaya ketika kita bersama-sama membawa damai sejahtera, tidak ada lagi penggoda, bahkan iblis, roh kegelapan ada dalam hidup keluarga kita. Karena kita menjadi keluarga-keluarga terang yang membawa cahaya bagi setiap orang di sekelilingnya. 1 bulan ke depan, panjenengan dan saya diundang untuk memaknai itu. Mari mulai bertanya bagi gereja, apa peran yang bisa dilakukan di tengah keluarga-keluarga hari ini? Bagi setiap keluarga, mari bertanya pula, sungguhkah kita menganggap ini sebagai keluarga kita? Ataukah justru gereja ini justru menjadi tempat kita untuk sedang menunjukkan diri dan gengsi setiap keluarga? Karena gereja ini sejatinya hadir adalah karena keluarga yang bersama bersedia melayani di tengah-tengah umatnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Keluarga Pak Sinung hendak mempersembahkan pujian, Tuntun Aku Dalam Langkahmu. Tuntun aku dalam langkahku, oh Tuhanku. Mudah di segalanya dan banyak coba
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama orang percaya di seluruh dunia kita memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Didoakan dengan cara litani oleh anak, remaja, pemuda, wanita, lansia. Monggo. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang maha baik, sumber segala kebaikan, kasih yang penuh kemurahan hati. Engkau memanggil dan menjadikan kami bagian dari keluarga-Mu, yang menyatu dalam persekutuan gereja-Mu. Kami bersyukur atas cinta dan kebaikan yang telah Engkau curahkan di dalam keluarga kami. Karena dengan semua itu, kami dapat bersekutu dalam segala hal, melewati segala suka dan duka, serta bahu-membahu dalam membangun keluarga kami. Allah yang penuh kemurahan hati, bantulah keluarga kami untuk hidup menurut kehendak-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu yang telah menjadi pegangan hidup kami sekeluarga. Tanamkanlah kebijaksanaan-Mu di hati kami agar kami hidup dengan penuh kesetiaan, saling mencintai, saling menerima, dan saling memahami. Kami mohon kepadamu, lindungi dan jagailah keluarga kami dari segala mara bahaya maupun hal lain yang dapat mengancam keutuhan keluarga kami, sehingga dalam kekuatan rahmat-Mu kami tetap mempertahankan apa yang baik, dan oleh Roh Kudus-Mu kami diperbarui dari segala sesuatu yang kurang baik. Semoga oleh kekuatan firman-Mu menjadikan keutuhan iman kami tak tergoyahkan oleh godaan apapun. Akhirnya berikan kepada kami semua untuk hidup dalam keharmonisan dengan penuh kasih di antara sesama kami. Yesus Kristus, berkati dan lindungi kami selalu. Tuhan, Bapa Surgawi, kami bersyukur karena saat ini kami boleh bersama beribadah dengan saudara-saudara kami di ibadah minggu sore ini. Bapa, kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap persekutuan yang boleh terjadi di gereja kami, baik di anak-anak, remaja, pemuda, maupun ibadah keluarga. Biarlah persekutuan yang kami laksanakan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, biarlah persekutuan kami senantiasa berjalan seturut kehendak Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan, ya Allah, ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan doa kami, Tuhan. Selamat sore ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu dalam ibadah pembukaan Pekan Keluarga pada sore hari ini. Dalam doa ini, kami sebagai kaum muda yang masih banyak kekurangan dalam menjalani kehidupan ini, secara khusus ingin berdoa untuk kehidupan persekutuan kami dengan alam. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan alam semesta ini sebagai tempat tinggal kami untuk menjalani hidup dan kehidupan kami ini. Tolong kiranya Tuhan menuntun kami agar kami mampu bersikap bijak dalam perilaku menjaga dan melestarikan, terlebih lagi menghargai dan mencintai ciptaan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu.
Alam semesta kami yang saat ini sedang bergumul karena masih berlangsungnya pandemi COVID-19, tolong kiranya Tuhan menuntun kami untuk dapat patuh dan tetap mengindahkan prokes. Begitu pula untuk cuaca ekstrim yang belakang ini terjadi, juga Tuhan berkenan memberi kami kesehatan dan kekuatan agar kami dapat menjalani hari dengan sukacita. Selain itu, kami pemuda juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih duduk di bangku pendidikan. Berkatilah mereka dengan roh kepintaran dan hikmat kecerdasan, kemampuan untuk dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan menjadi berkat, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa pula untuk teman-teman kami yang masih mencari pekerjaan, tolong kiranya Tuhan memberkati dengan pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan kapasitas kami. Teruntuk teman-teman kami yang sedang merindukan pasangan hidup, Tuhan mau menilik dan berkenan menghadirkan pasangan hidup yang sepadan seturut dengan kehendak-Mu. Tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang menjauh dari persekutuan dan yang sedang bergumul. Tolong kiranya Tuhan ikut campur tangan sehingga saudara kami ini dapat kembali bersama kami dalam persekutuan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam pengasihan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Doa selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami. Tuhan yang Maha Baik, kami mohon berkatilah bangsa kami Indonesia dan jauhkan dari setiap pencobaan, baik dari pemimpin hingga masyarakatnya. Hanya Bapa yang di sorga yang mampu berkarya atas negara kami. Kami yakin dan percaya bangsa Indonesia menjadi rumah yang penuh damai, sejahtera, seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Demikianlah seru doa permohonan kami. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pribadi lepas pribadi menghadap kepadamu Tuhan dengan mengucap syukur atas penyertaan Bapa hingga saat ini. Kami memohon berilah kami kesehatan yang sempurna yang selalu kami harapkan, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu dengan sukacita dan dapat menerima berkat-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami serahkan doa permohonan kami ini dengan kerendahan hati dan penuh pengharapan, kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi. Kami satukan hati kami, seraya dengan demikian ya Tuhan, kami menaikkan doa ini dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan dalam doa Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Bapak, Ibu, juga adik-adik yang terkasih dan mengasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Untuk mendasari, untuk kita kumpulkan persembahan, kita ambil dari Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan untuk mengiringi persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 363 ayat 1 sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. Yesus kuserahkan. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja ini atau sekitar kami.
Berkati juga untuk para pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana. Demikianlah doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan dan tekad kita bersama. Engkau berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Kami juga milik Allah. Kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu, jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Immanuel, Allah beserta kita. Jadilah keluarga Allah di mana setiap orang di dalam persekutuan harus menyebarkan dan memancarkan kasih bagi setiap sesamanya, baik sesama manusia dan sesama ciptaan. Kituria 134. Hatimu pada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan di dalam tangan pengasihan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun merahmati saudara hari ini dan sampai kekal selama-lamanya. Amin.